Kami mengucapkan dirgahayu 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok. Semoga hubungan persahabatan antara 1,4 miliar rakyat Tiongkok dengan 271 juta rakyat Indonesia akan tetap abadi selamanya. Sekali lagi, selamat hari jadi yang ke-1 abad Partai Komunis Tiongkok. Itu kalau baru anaknya ya. Anaknya aja ya, dari jumlah orang tuanya, dan saya pernah meneliti betul itu 15 juta lebih. 15 juta belum lebih. Cucunya ya. Kalau anak saya juga sudah punya 2 suara itu. Betul. Ya. Sudah punya 2 hak. Berarti 20 jutaan mencapai begitu 20 jutaan. Jujur aja sih, kalau sebetulnya saya juga salah satu pengurus PDI Perjuangan ya kan. Ya. Anda wakil DPD Wakil Ketua 1 DPD Jawa Barat. Jadi kalau pemilu kemarin, kalau PDI Perjuangan mau jujur bahwa anak tapol-napol tuh kemarin ke sana mayoritas. PDI Perjuangan ya kan. Karena saat itu yang senasib dengan saya ini menganggap bahwa selama 32 tahun lebih diktator otoriter Soeharto memimpin, itu kita merasa tertindas sekali, dan begitu muncul figur Megawati yang dijadikan lambang perjuangan rakyat, mungkin ekstrimnya lambang perlawanan rakyat, dan kita ini berharap ada satu perubahan. Makanya kita semua memberikan suara kepada PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Kedengerannya Bung Kameramen lagi banyak duit nih. Gimana tuh Bung Alfian ceritanya kedengerannya banyak duit? Bung Alfian, alhamdulillah Uwat ditelepon menjadi hal yang ditanya juga Bung Alfian oleh netizen. Jadi alhamdulillah lagi dekat ataupun lagi jauh, yang penting niat kita yang sering Bung Alfian ingatkan ialah untuk terus beribadah. Ya Bung Alfian, kali ini ada berita yang unik Bung Alfian. Judulnya adalah, ini dari TV One, judulnya adalah terang benderang Hasto sebut PDI Perjuangan partai kiri, tapi klaim bukan komunis. Nah Bung Alfian, langsung saya tanya, pertama respon Bung Alfian apa, tapi yang kedua kok ini jadi tanda tanya Bung Alfian. Klaim partai kiri, sebut atau akui partai kiri, tapi klaim bukan komunis. Ini kan jadi tanda tanya. Gimana nih Bung Alfian? Memang ditanyakan apakah setuju kalau itu PKI ada di Indonesia. Setuju aja. Kenapa tidak? Dan itu harus tetap ada. Bahkan soal laku tidaknya dijual di depan rakyat, itu tergantung rakyat yang menilai. Emangnya ada apaan tuh orang ngomong gitu? Gak ada angin, gak ada hujan gitu kan. Itu sebenarnya kan kalau menurut pengalaman saya mempelajari gerakan komunis, mereka memang biasa bermetamorfosis, makanya mereka dikenal dengan cebong. Cebong itu belum berbentuk. Kalau tangan dan kakinya udah mengkeret atau semakin pendek, namanya berubah jadi kodok. Nah, itu perlu dipahami bahwa istilah kecebong itu bukan semata-mata bercanda, bukan semata-mata menghina. Itu memang merupakan sebuah watak daripada orang-orang komunis. Itu memang biasanya dia suka melakukan metamorfosis. Begitu, Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian. Saya menarik yang Bung Alfian sampaikan bahwa tidak ada angin, tidak ada hujan. Ngomong begitu, Bung Alfian. Nah, saya malah jadi curiga. Ini Bung Alfian, jebakan atau ranjau untuk agar oposisi nyerang mereka naik pamor, terus kemungkinan kita juga bisa kalau ada yang sampai menghinanya berlebihan, nanti dianggap UU ITE lagi. Nah, tapi Bung Alfian, kita coba bacakan beritanya. Ada yang berbeda pada pidato Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ia terang benderang menyatakan bahwa PDI Perjuangan adalah partai kiri. Kalau yang kiri itu progresif, kiri itu bukan komunis, bukan sosialis. Kiri itu progresif, maknanya kata dia. Right itu adalah konservatif, atau kanan itu adalah konservatif. Tengah itu center yang meramu catch all party. Partai dengan target semua tanpa diferensiasi ideologis yang jelas. Kalau yang kiri itu progresif, kiri itu bukan komunis, bukan sosialis. Tapi lucu Bang Alfian. Padahal kan PKI atau komunis itu kan emang kiri. Jadi ada orang kiri tidak ngaku komunis, tidak ngaku sosialis. Apa yang mungkin Bung Alfian ingin sampaikan pada masyarakat Bung Alfian?
Ya, mereka biasanya berlindung di bawah konsep Hasan Hanafi. Dalam segala sejarah pemikiran Islam itu ada orang yang bernama Hasan Hanafi. Hasan Hanafi itu adalah seorang yang dikenal dengan kiri Islam. Nah, yang perlu dipahami bahwa pemahaman kiri Islam dan Islam apapun pengislahannya, sebetulnya kalau kita dalami itu adalah sebuah pemahaman yang mendalam dan mereka mencoba melihat dalam perspektif lain. Iya. Nah, kalau ini saya terus terang secara terbuka kepada para pemirsa, ini soal serius. Sebenarnya mereka sedang membuat tahapan metamorfosis satu sisi, yang kedua adalah proses familiarisasi. Jadi kalau nanti orang tersebut berubah omongan menjadi komunisme, nanti kan mereka kan lihat ya, dulu juga PRD gitu, ya Demokrat apa gitu. Sosialis Demokratnya lihat ya, ada RT-nya PRD. Ini begitu juga sekarang kirinya bukan komunis. Sekarang komunisnya belum manis. Besok komunisnya sudah pakai kumis. Terus-terusan. Iya betul Bung Kameramen. Saya kabarkan pada Bung Kameramen, memang orang-orang komunis itu di mana-mana di daerah mereka nggak laku. Mereka suka membuat semacam modifikasi. Ya kan, kenapa misalnya di Banten banyak orang ikut PKI? Karena mereka ketika mensosialisasikan, mengistilahkan Partai Kiai Indonesia. Itu bukan bercanda, emang serius mereka pakai. Kenapa misalnya di Sulawesi Selatan ya, banyak petani-petani itu ikut BTI. Nah, BTI yang sesungguhnya kan Barisan Tani Indonesia yang merupakan satu organ gerakan komunis di bidang pertanian. Yeah. Nah, kemudian mereka pasarkan di masyarakat di Sulsel dengan nama Barisan Tani Islam. Maka para petani-petani yang beragama Islam kan mereka nggak punya banyak wawasan, nggak punya pembanding, dan nggak punya tempat bertanya secara sekejap. Akhirnya mereka bergabung. Setelah mereka bergabung, PKI-nya dihabisi oleh kelompok anti PKI. Maka mereka banyak yang ditangkap, banyak yang dibunuh, banyak yang dikejar-kejar. Akhirnya mereka merasa, kami ini bukan PKI, tapi karena mereka udah pakai seragam dengan logo BTI, dan juga mereka punya simbol alternatif yang bersamaan bergambar Palu Arit. Begitu Bung Kameramen. Kembali soal PDIP mengaku kiri. Kalau saya kok melihat gini ya Bung Alfian, di sana kan ada yang jelas PKI itu Bung Alfian seperti Ripka Ciptaning. Nah, apakah kan kalau Ripka Ciptaning istilahnya yang terkenalnya Bung Alfian, kan kita nggak tahu tuh yang tidak terkenalnya ada berapa orang di sana gitu Bung Alfian. Nah, apakah ini ada omongan Hasto ini ada upaya Bung Alfian? Udahlah nggak usah terlalu dipermasalahkan orang-orang kayak Ripka Ciptaning, toh dia cuman anaknya. Atau mungkin Bung Alfian punya bacaan lain yang seperti saya sampaikan ini Bung Alfian? Ya jelas Ripka Ciptaning itu kan mendapatkan panggung besar ya, panggung gembira, panggung ceria, panggung emas, panggung merah, karpet merah itu justru dari Megawati. Jadi yang jelas buat Bung Kameramen, persoalan PKI yang dinisbatkan pada the ruling party atau partai tertentu yang sama-sama kita pahami, ini sebenarnya semuanya nggak usah lagi. Makanya udah saya bilang, nggak usah malu-malu, bilang aja partai komunis yang lambangnya belum diganti jadi Palu Arit, gitu aja bilang begitu. Cuman kan kalau orang-orang yang remeng-remeng, yang grey, yang abu-abu, kita nanti bisa terkena dengan pasal pencemaran nama baik dan seterusnya. Kalau menurut Ripka Ciptaning nggak bisa dibantah lagi. Buku dia yang pertama, Aku Bangga Jadi Anak PKI, terbit bulan Juni 2002. Buku yang kedua, Anak PKI Masuk Parlemen, terbit bulan September tahun 2005. Kedua buku itu sudah dicetak sebanyak 2 juta eksemplar. Pakai logika aja, buku dengan 2 judul itu bisa tersebar sampai 2 jutaan eksemplar. Berarti kan penggemarnya jelas, nggak mungkin dicetak banyak-banyak kalau nggak akan ada yang konsumsi. Nah ini juga menarik. Jadi Bung Kameramen semakin matang sebagai jurnalis kameramen. Cuma saya bingung, kameramen kok jurnalis ya? Makanya buat kaum muslimin, buat orang-orang yang cinta pada Allah dan Rasulnya, kebangkitan PKI di Indonesia ini sudah ditabuh sejak kemenangan pemilu 2014. Itu harus dipahami dengan baik, dan kelakuan-kelakuan belakangan ini kan semakin, apalagi kasus-kasus pertanahan ini Bung Kameramen, ini sebenarnya kasus-kasus yang terjadi sebelum meletusnya G30 PKI. Kalau mau tahu, kasus pertanahan di mana-mana, land reform di mana-mana, kaum tanah berebut, ujung-ujungnya Cina juga. Iya, Bung Alfian. Terang aja. Iya, lanjut. Iya, Bung Alfian. Untuk akhir sesi kali ini memang banyak hal yang sebetulnya bisa dikembangkan, tapi kan
kita fokus pada akhir sesi kali ini. Jadi Hasto ini menekankan Bung Alfian, sebenarnya dia lagi menjelaskan positioning partai-partai yang akan ikut kompetisi di 2024 Bung Alfian. Jadi dia sebut nama PDIP itu tengah ke kiri, dia sebut Golkar itu partai tengah, dia sebut PKS itu tengah ke kanan. Entah apa maksudnya gitu Bung Alfian. Apakah mungkin dia untuk ini Bung Alfian, menggarap atau mengingatkan masyarakat-masyarakat yang masih berideologi kiri, PKI atau komunis, supaya jangan lupa nanti pilih yang sesama kiri. Atau mungkin Bung Alfian punya analisa lain di sesi akhir ini. Nah, Bung Alfian, selanjutnya selain hal itu, apa nasihat Bung Alfian tentang ya kiri kanan umat Islam tetaplah kita tidak akan pernah bingung, kita akan tetap fokus pada arahan ulama, tokoh Islam dan lain-lain. Silakan Bung Alfian. Yang pertama, statement dari orang yang bernama Hasto Kristianto itu adalah ekspresi kewas-wasan, kegalauan PKI ya, dalam konteks PDIP ya. Karena suara mereka itu akan anjlok. Terus terang saja, kebetulan saya punya kesempatan berinteraksi secara kualitatif di Jawa Raya dengan stressing point Jawa Tengah dengan 35 kota kabupaten. Terus terang saja terjadi satu hamasah yang begitu begitu bergelegak. Jadi was-was akan katakanlah sentimen ke-PKI-an itu akhirnya malah jadi bumerang, itu yang pertama. Yang kedua, mereka kan akhirnya nggak mampu juga untuk melepaskan diri dari identitas. Itu kan sebetulnya adalah bentuk kekagokan, kekakuan atau identitas kita kiri loh, gitu. Kiri gitu. Ya kan ada sebetulnya mereka itu mengkomplain orang identitas, lalu dia mengalami krisis identitas. Karena bagaimanapun kan Soekarno juga nggak penting-penting banget kalau konteksnya dalam konteks Indonesia ke depan. Yeah. Kalau masa lalu bukan hanya Soekarno yang punya peran. Malah kalau kita dengar penjelasan Gus Baha jelas banget. Negara ini kan bukan punya Soekarno. Benar. Negara ini kan punya dari banyak orang. Yang terakhir, nasihat dari saya ya terus saja menghadapi 2024 ini, seluruh potensi umat Islam, bangsa pribumi, sejatinya kita adalah negeri yang memang dibidani oleh para ulama, para santri, dan orang-orang yang hidup untuk mulia, mati untuk syahid, dan mereka tidak pernah hitung-hitung untung rugi untuk membuat negara ini berdaulat. Jadi intinya, orang yang galau dengan partainya lalu bilang kiri kanan, dia mungkin mau belok kali Bung kameramen, dia bingung. Beloknya ke kiri apa ke kanan nih ya. Nah kalau umat Islam jelas kita adalah umat yang berkhidmat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam Quran ada, kalau kaum kanan, ya, ashabul yamin itu masuk ke kanan, masuk surga. Ashabus simal yang ke kiri masuk neraka. Itu Quran itu. Iya benar. Kaum kiri itu masuk neraka, kaum kanan masuk surga. Jadi yang mau masuk surga silakan pilih yang mana. Gitu aja. Udah clear itu Quran itu, udah jelas itu ya. Begitu, sampai jumpa lagi di edisi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.